Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghawaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kudrah irodahnya kita hari ini dapat berkumpul di satu tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah yang paling utama, yakni sholat duhur yang dilakukan secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui, setelah peristiwa penciptaan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh penghuni surga pada waktu itu untuk sujud hormat atas penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Kata Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, maka sujudlah semua illa iblis, kecuali iblis. Maka pada waktu itu seluruh makhluk diperintahkan untuk bersujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai tanda penghormatan, semua sujud kecuali iblis. Maka para ulama berpendapat bahwa iblis pun ini dulunya termasuk ahli surga atau penghuni surga. Bahkan iblis ini menempati posisi gurunya para malaikat. Maka Allah pun bertanya kepada iblis, "Hai iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Nabi Adam?" Maka iblis pun menjawab, "Ya Allah, engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api, tentu aku lebih baik daripada Adam." Maka mendengar jawaban seperti ini, Allah Subhanahu wa taala pun mengusir dan mengutuk iblis. Maka kata Allah, "Keluarlah kamu dari surga ini." Maka iblis pun sadar bahwa Allah telah murka kepadanya, dan iblis pun minta imbalan atas jasanya selama ini mengajarkan para malaikat. "Ya Allah, baiklah kalau aku diusir, tapi aku minta penangguhan waktu. Jangan sampai aku dimatikan terlebih dahulu sebelum datangnya hari kiamat." Kata Allah, "Baik, kamu adalah termasuk makhluk yang ditangguhkan." Maka iblis pun punya keistimewaan, dia tidak akan mati sampai datangnya hari kiamat. Maka setelah pengusiran itu, iblis pun mengucapkan suatu sumpah. Dalam surat Al-A'raf ayat kalau nggak salah 16-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani. Ya Allah, kata iblis, lantaran engkau sudah mengusirku dari surga, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Maka aku akan berusaha untuk menggelincirkan Adam dan anak-anaknya siratal mustaqim dari jalanmu yang lurus ini. Ini Islam tadi. Ini sumpahnya ya iblis. Lalu bagaimana caranya?
Iblis pun memberitahu, summa la'atiyannahum min baini aidihim. Aku akan datangi mereka dari arah depan. Jika gagal, wa min khalfihim, aku akan datangi mereka dari arah belakang. Jika gagal lagi, wa an aimanihim, aku akan datangi mereka dari arah kanan. Jika gagal lagi, wa an syama'ilihim, aku akan datang kepada mereka dari arah kiri. Singkatnya, dari arah 4 penjuru mata angin, iblis tidak akan pernah lelah untuk terus menggoda manusia supaya tergelincir dari jalan yang lurus ini. Lalu apa target awalnya? Target awalnya adalah wala tajidu aksaruhum syakirin. Makanya ini menarik. Ternyata usaha iblis yang begitu dahsyatnya, target awalnya bukan untuk membuat manusia menjadi kafir atau membuat manusia menjadi fasik, tapi target awalnya itu membuat manusia menjadi kurang bersyukur. Para ulama menafsirkan ketika setan mendatangi manusia dari depan dari belakang itu adalah menyuguhkan dunia dan melupakan akhirat. Maka manusia akan terus disibukkan dengan dunianya, senantiasa merasa kurang apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya dan melupakan apa yang ada di akhirat nanti. Adapun wa an aimanihim wa an samailihim adalah iblis menggoda manusia melalui melakukan perbuatan tercela dan meninggalkan perbuatan-perbuatan baik. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun iblis dia sudah sadar bahwa tempatnya itu adalah di neraka nanti. Maka tugasnya satu-satunya adalah mencari teman sebanyak-banyaknya guna menemani iblis nanti di neraka nanti. Maka iblis tidak kenal lelah menggoda manusia dari arah depan, belakang, kiri, dan kanan supaya manusia itu tidak pernah bersyukur atau jarang bersyukur, selalu merasa kurang apa yang ada dalam dirinya. Padahal jutaan orang memimpikan posisi yang ada dirinya sekarang. Padahal tetangga-tetangganya itu sudah menetes air liurnya melihat harta yang kita miliki. Tetapi iblis terus menggoda supaya kita tidak bersyukur. Maka nanti apabila dia tidak bersyukur akan dekat dengan kefasikan dan nantinya akan dekat dengan kekufuran. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah rahimakumullah, para ulama setidaknya membagi syukur itu ke dalam beberapa tingkatan. Namun ada 2 tingkatan yang paling penting. Yang pertama adalah syukur ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya hal yang wajar. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian bersyukur atas apa yang aku berikan, tentu aku akan menambah nikmat-nikmat yang aku berikan. Dan apabila kalian kufur terhadap apa yang aku berikan, maka ingatlah bahwa azabku sangat pedih. Sebetulnya ini adalah hal yang wajar. Ketika seseorang diberi sesuatu, lalu dia berterima kasih, itu hal yang wajar. Tetapi kebanyakan manusia kurang bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu fokus apa yang tidak dia miliki daripada fokus apa yang dia miliki. Terlalu fokus sesuatu yang hilang daripada sesuatu yang ada. Sehingga kita sering melupakan apabila kita kehilangan harta benda, kita melupakan bahwa dalam tubuh kita masih ada organ tubuh yang berfungsi dengan baik, mata yang bisa melihat, kaki yang bisa melangkah, kulit yang bisa merasa, dan lidah yang bisa mencicipi makanan. Dan apabila kita hitung nikmat Allah, tidak akan kita bisa hitung dengan jari-jari kita ataupun dengan ilmu matematika. Sangat banyak nikmat Allah yang diberikan terhadap diri kita. Maka sudah sepatutnya kita harus senantiasa bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu sholihat. Atas apa yang diberikan Allah kepada diri kita saat ini. Yang kedua, tingkatan syukur adalah syukur apabila menerima cobaan. Ini merupakan tingkatan yang paling atas.
Kenapa harus bersyukur? Karena bagi orang yang beriman, ketika mendapat cobaan itu, dua saja kemungkinannya. Pertama, dihilangkan dosanya. Kedua, dinaikkan derajatnya. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahil qarib." Maka kata Allah, "Hei kalian, apakah kalian menyangka bahwa kalian itu akan masuk surga, sedangkan kepada kalian belum didatangkan cobaan-cobaan seperti cobaannya para umat terdahulu? Mereka didera kemelaratan, kemiskinan, penyiksaan, penderitaan, sampai-sampai Rasul pada waktu itu dan kaumnya mengatakan, ya Allah, kapan datang pertolonganmu ya Allah? Saking beratnya cobaan pada waktu itu, sampai ke Allah bilang, tenang saja, pertolongan Allah itu dekat. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, bagi kita orang beriman, cobaan yang akan kita dapat itu tadi saja. Kalau tidak dosa kita dihilangkan, derajat kita akan dinaikkan. Maka kita harus bersabar bahwa umur kita di dunia ini tidak lama. Kata Rasulullah, umur umatku sekitar 60 tahun saja. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa merasa cukup apa yang kita miliki pada saat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.